wabarakatuh. Jadi pada hari selamat datang di Fikri Media. Jadi di sini saya akan membuat ini sebuah program baru, yaitu berita was-was. Dan kita akan membacakan berita yang was-was atau yang panik di Fikri Media ini. Sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe, like, dan komennya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja mulai. Kita was-was. Oke, saya akan membacakan sebuah berita was-was di channel Fikri Media ini. Pastikan kalian like sebanyak-banyaknya. Oke, was-was mana nih? Oke, jadi langsung saja kita mulai membacakan berita was-was. Oh iya, ini ada apel atau jam. Tapi kita sekarang kita ambil baca berita yang was-was ya guys ya. Jadi pada berita kali ini atau berita yang pertama, yaitu ada seorang pendakwah dan dia ulama Indonesia. Terus namanya Ustadz Ali Hidayat. Dia mengungkap cara menghilang dan mengusir rasa was-was syaitan dalam dirinya. Gitu. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahannya dan kelalaian, pastinya mereka pernah merasa was-was atau rasa kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan tak jarang merasakan was-was ini muncul pada saat seseorang sedang berwudu atau akan melaksanakan ibadah sholat, sehingga merasa was-was ini pun kerap sekali mengetahui setiap gerakan sholat yang sedang dilaksanakan seorang mukmin. Namun, tahukah Anda ternyata merasakan was-was? Merasakan was-was ini juga bisa menjadi sebuah penyakit bila tidak diatasi. Selain itu, merasakan was-was, maaf, kebanyakan ikan dulu. Sabar, ini kok mati ya. Malah tanjai. Kita pada berita kedua, ya, berita was-was. Kita akan memberitakan atau kita akan mencari atau kita mengungkap Vina
yang sekarang sedang kasus dalam pembunuhan Vina ini. Kita akan cari dulu, tolong tim cariin berita Vina. Sekarang kita makan jambu. Oke. Jadi ya, kita akan melanjutkan berita yang kedua, kasus Vina. Akan kita buka di Fikri channel ya, di Fikri. Media. Nah, jadi pada hari ini kita membacakan berita was-was tentang Vina dari Fikri Media. Sutradara dan produser film Vina sebelum 7 hari memenuhi panggilan Polda Jawa Barat Kamis pada 6 bulan 6 siang. Keduanya diperiksa sebagai saksi soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sutradara Agi Umbara dan produser Dredra Kalwani datang untuk memenuhi surat panggilan penyakit Polda Jawa Barat. Sekarang kita makan. Asam. Tiba-tiba di Mapolda Jabar, keduanya langsung masuk ke ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus pembunuhan ini. Sebelumnya, surat pemanggilan dilayangkan ke surat sutradara maupun produser film Vina pada tanggal 3 bulan 5 2024 dan dijadwalkan datang ke Polda Jabar tanggal 6 bulan 6. Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser Mabes Polri pada tanggal 26 bulan 5 lalu. Pelapor menilai film berjudul Vina sebelum 7 hari yang tayang di layar lebar atau di bioskop membuat kegaduhan di masyarakat dan menimbulkan narasi negatif terhadap penayangan proses pidana ditangani polisi. Kita ungkap selengkapnya, atau kita akan ungkap lagi tentang Vina. Nah, Muhammad Rizky atau Eki Cirebon pada tanggal 2026 silam hingga kini masih mendekam di penjara. Mereka dijatuhi vonis seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak 2017. Ada 8 orang yang menjadi kasus sebagai pidana kasus Vina. Mereka adalah Supriyanto, Sudirman, Jaya, Adi Saputra, Eki, Eka, Sandi, Eko, Ramadani, Rivalni, dan Saka Tatal. Dari 8 orang atau 7 di antaranya masih mendekam di penjara karena dijatuhi hukum seumur hidup atau di penjara. Sedangkan 1 orang lainnya, yakni Saka Tatal, divonis 8 tahun. Saka telah membebas pada April 2020 karena memperoleh remisi usai
menjalani hukuman selama 3 tahun ke 8 bulan. Nah, kita bacakan selengkapnya lagi. Sejak vonis seumur hidup dijatuhkan, setuju perdana terpidana dan mendekam di lapas pembunuhan Vina dan Eki kembali viral seiring film Vina sebelum 7 hari mereka dipindahkan selepas di Bandung guna kepentingan penyelidikan untuk kembali kasus itu. Kita bahas lagi. Salah seorang mantan narapidana dilepas Sambi, Budi Pribadi, mengaku dekat dengan para narapidana kasus Vina yang sangat dirinya masih mendekam. Dilepas Sambi, dia pun mendapat curhatan dari para pidana kasus Vina karena posisinya sebagai tambing masjid dilepaskan ke samping. Ayo sponsor masuk. Saya adalah bagian salah satu napi yang mendengarkan curhatan dari para narapidana kasus Vina. Sudirman dan kawan-kawannya pernah menceritakan pada saya karena saya sebagai damping masjid di lapas samping ke samping. Setelah acara kuntum anak-anak napi itu pada cerita ke saya, ujar Budi saat ditemui di Cirebon Selasa 46 tahunnya. Saya nggak bisa sebutkan karena itu privasi. Budi mengungkap dalam curhatannya, para narapidana kasus Vina mengakui mereka sebenarnya tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina Eki, namun mereka terpaksa mengaku karena saat menjalani pemeriksaan kepolisian mereka mendapat tindakan kekerasan dari polisi. Itu pengakuan mereka, jadi tidak bisa mengatakan tidak. Mereka diarahkan untuk mengakui padanya. Ia ungkap mantan narapidana kasus Tipikor yang mendekam dilepas ke Sambi pada 2024-2019 tersebut. Budi pun sudah menanyakan kepada mereka tidak mengungkapkan hal yang itu. Di pengadilan saya tanya, kenapa man Sudirman tidak ngomong di waktu saya ngomong waktu persidangan nanti, dan saya pulang pasti digulung lagi, kata Budi. Budi menduga para pidana itu menjadi korban di dasarnya pada curhatan mereka, namun selama ini mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapnya. Budi menyatakan dampak sekali kemurungan di wajah para pidana kasus Vina. Mereka pun menyesal kepada harus ditangkap padahal mereka tidak melakukan perbuatan itu. Mereka orang polos, bukan tampang kriminal. Mereka pasrah dan menganggap hal itu sebagai nasib. Tapi mereka tetap sungguh-sungguhnya bisa terungkap, kata Budi. Kakak kandung Vina, Marliana, mengatakan setelah keluarganya memberikan izin pembuatan film, ada orang yang tak dikenal dan mengakui sebagai intel yang mendatangi ke rumah keluarganya baca halaman. Oke, kayaknya untuk program berita was-was segini aja, dan saya akan ini.